Kenapa Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lainnya pun diwafatkan oleh Allah? Tidak ada yang menjamin mereka hidup seperti malaikat seumur hidup. Begitu wafat digantikan nabi, begitu wafat digantikan nabi. Kadang-kadang ada jeda waktu cukup lama. Seperti dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa sampai 500 tahun, 5 abad. Jedanya 600-an. Terus siapa yang membimbing itu? Siapa yang bisa membimbing kekosongan waktu dari nabi ke nabi itu siapa dan apa? 1440 tahun kurang lebih atau 1430 tahun kurang lebih sudah terjadi kekosongan nabi ke kita. Pertanyaannya, apakah kenabian dan kerasulannya kosong? Apakah risalahnya kosong? Tidak. Nabi boleh kosong, tapi risalah tidak pernah kosong. Karena di situ inti kita beriman pada Allah, mentauhidkan Allah. Kita ini hidup dibimbing oleh para nabi dan rasul, bukan menyembah mereka, tetapi menyembah Allah. Allah maha hidup tidak? Ada jeda atau tidak? Tidak ada jeda. Setiap detik selalu dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ada, dialah yang maha menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Mewarisi risalah tadi. Halo? Mewarisi risalah. Mu'adz punya ayah. Ingin seperti karakter ayah. Caranya? Mewarisi. Apa kata ayah? Lakukan, jalankan. Itu mewarisi namanya. Sebagaimana itu sudah menjadi karakter manusia dimanapun. Bahkan mereka-mereka yang sesat juga seringkali menjawabnya kan begitu. Ya beginilah kami ketemu. Yang kami dapatkan dan kami warisi dari orang tua kami. Ya kan gitu. Gak mau dirubah. Bahasanya ma'alfaina alaihi aba'ana. Itu yang kami temukan dari orang tua kami. Gitu. Jelas sampai di situ? Nah, jadi kesimpulan terakhir adalah kalau kita ingin seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak dan sangat jauh dari sempurna dunin, paling tidak pelajari dan lanjutkan warisan yang telah diwariskan oleh beliau tercinta kepada kita, yang dia katakan, aku tidak pernah mewariskan kepada kalian melainkan 2 hal. Aku tidak pernah tinggalkan untuk kalian kecuali hanya 2 hal. Jika kalian berpegang dengan 2 hal itu, jaminannya apa? Lan tadhillu abada. Kamu tidak akan pernah tersesat. Tidak akan pernah tersesat pikiran kamu, hati kamu, jiwa kamu, kehidupanmu, dan seluruh yang Allah anugerahkan pada kalian tidak bakal tersesat. Paham? Kamu tidak akan tersesat karena kecantikan kamu. Kalian tidak akan tersesat karena ketampanan dan kegantengan kamu. Kamu tidak akan pernah tersesat dengan kecerdasan kamu. Betapa banyak hari ini orang tersesat dengan kecerdasan dan kepintarannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan banyak orang tersesat dengan Quran itu sendiri. Karena dia tidak faham isi kandungan Qurannya. Akhirnya Quran diperjualbelikan oleh dia. Bukan untuk menyelamatkan hidupnya. Itu yang disebut dengan hujjatun alaih. Quran itu menjadi hujah terhadap dia. Kamu kenapa melakukan itu? Kan aku sudah bilang, kata Quran. Jangan katakan itu, tapi kau katakan itu. Jangan lakukan itu, tapi kau lakukan itu. Aku sudah bilang, kata Quran nanti. Itu bahasa hujah tuh kayak gitu. Quran akan menghukum kita kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa apa?
Allahumma ja'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Jadikan Quran itu hujah. Hujah argumen yang membela kami. Membela seperti apa? Begitu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Sultan, kenapa kamu begini? Kata Quran, tidak ya Rasul, ya Allah. Sultan selalu dekat dengan aku, kata Quran. Makanya disebut syafi'an lana. Jadi syafaat. Tapi kalau kita bertentangan dengan Quran terus, maka Quran pun nanti membenarkan benar. Dia ya Allah selalu membaca aku, tapi dia tidak pernah mendengar nasihatku, kata Quran. Itu namanya hujjatun alaina. Bisa difahami sampai di situ? Jadi kesimpulan terakhir adalah apa? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Biarkan dia menjadi syafaat kita. Bahkan syafaat di dunia. Tahu syafaat syafi'an? Tahu kata asy-syaf'u? Apa arti syaf'u? Wasyaf'i wal watr. Siapa yang tahu wasyaf'i wal watr? Demi genap dan demi ganjil. Masa kalian suka baca wasyaf'i wal watr? Demi kegenapan dan demi keganjilan. Yang bisa menciptakan genap ganjil itu Allah. Nah, Quran itu bisa menggenapkan kita. Kalau kita sendirian tidak punya argumen apa-apa, maka Quran melengkapi dan menggenapkan argumen kita. Halo? Makanya dia jadi sahabat kita nanti di hari kiamat. Bahkan semenjak di alam kubur pun Quran jadi menggenapkan kita. Kalian sendirian kan nanti dikubur. Ada yang mau berdua-berdua? Halo? Walaupun ada yang rame-rame dikubur bareng-bareng, tetap saja hidupnya nanti di hari kiamat itu atau di dalam alam kubur itu sendiri-sendiri. Yang menemani adalah Quran diantaranya. Syafi'an lahu. Syafi'an li sahibihi. Anak-anakku sekalian, sekali lagi saya sampaikan. Syafaatul Quran itu bukan hanya kelak di akhirat. Dan tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa syafaat itu hanya di akhirat. Al-Quran juga akan menemani kamu. Kemanapun kamu pergi. Seperti kemarin saya ceritakan. Alhamdulillah, Suhaib, ketika kita sering ngaji setiap pagi, saya merasakan betul nikmatnya berzikir itu. Ya, pada saat terjadi turbulensi, kegoncangan di pesawat itu, kita merasa bersama Allah. Man dzalladzi, kan begitu di dalam ayat yang sering kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya ini sedang bersama dengan Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Enggak kayak kalian, saya ngomong pada tidur. Allah sampai detik ini mendengar apa yang saya sampaikan. Ya. Setiap kata dan huruf yang keluar dari saya, apakah nyambung ke hati atau tidak, termasuk nyambung ke hati kamu atau tidak, Allah yang tahu persis, bukan saya. Ini Ustaz Amang ngomong dari hatinya atau dari nafsunya? Karena Allah atau bukan karena Allah? Allah paling tahu. Ya, kita duduk di sini bersimpu, menyimak karena Allah atau bukan karena Allah? Itu Allah tahu.